pada pagi hari ini alhamdulillah ibu-ibu ya, kita merayakan gebyar Maulid Nabi Muhammad. Sebelumnya sudah acara puncaknya yaitu lomba virtual yang telah diikuti oleh seluruh peserta yang berada di wilayah Kampung Sedekah RW 10. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya untuk para partisipasi lomba yang begitu bersemangat ya ibu-ibu ya. Sebenarnya lomba ini bertujuan adalah satu, kita tetap syiar Islam, walaupun syiar dan dakwahnya itu kita harus mengikuti zaman, karena zaman kita adalah sekarang adalah era digital. Ini sesuatu yang menarik karena memang ini menjadi hal yang pertama dilakukan oleh seluruh kampung sedekah yang ada di Indonesia, khususnya di Kecamatan Ciracas. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik karena memang tadi saya sempat melihat ya di channel YouTube-nya, alhamdulillah sekarang YouTube Kampung Sedekah RW 10 tembus di 1.600 subscribe, luar biasa Bu ya. Kemudian tadi saya lihat di salah satu videonya ada yang menonton sampai 4.000, ada yang 3.100. Wah, ini Masya Allah, artinya ada 4.000 orang yang melihat. Ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sebenarnya tadi Bu Erna sudah menyampaikan, di era digitalisasi hari ini kita semua harus melek. Kita semua harus melek teknologi. Ini sekali lagi kami dari Yayasan Sedekah Ngidel sebagai lembaga yang menaungi program Kampung Sedekah memberikan apresiasi yang luar biasa, khususnya kepada tim Kampung Sedekah RW 10 beserta tim, karena memang ini nanti Bapak dan Ibu, mohon informasinya kami akan sampaikan sekitar awal tahun ya, kalau tidak ada halangan nanti kami dari pusat akan membuat festival Kampung Sedekah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu hadirin sekalian dari Kampung Sedekah 10, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Hari ini Allah pilih kita semua, Allah mudahkan kita semua untuk hadir di Sekretariat Kampung Sedekah 10 Kelurahan Ciracas. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, Masya Allahu kana wa man lam yasha lam yakun. Jadi apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Ini adalah perkara iman. Apa? Perkara iman. Yakin apa tidak? Yakin apa yakin? Bapak Ibu sekalian, bahwa apa? Masyiatullah, jadi masyiatul ibad tahta masyiatillah. Kemauan manusia itu tidak bisa terjadi jika Allah tidak menghendaki. Maka kita bersyukur pada Allah semua bisa hadir di Kampung Sedekah 10 ini, dan kehadiran kita ini tidak lain karena izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi kita hari ini masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid. Biasanya kalau di kampung ada acara mauludan, itu mauludan. Kalau di kampung saya namanya mauludan. Bulannya Rabiul Awal, tapi dikenal dengan bulan Maulid, itu atau bulan Maulud. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, tentunya sebagai umat Islam kita senang, kita bahagia dengan kehadiran, dengan kelahiran daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kita mesti bahagia? Mengapa kita mesti senang? Karena apa? Dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dengan dakwahnya baginda Nabi Muhammad SAW, kita semua hari ini menjadi orang Islam. Kita memiliki nikmat Islam. Apa nikmat Islam? Nah, kita syukuri. Nah, apa itu nikmat Islam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala? Nikmat Islam adalah nikmat di mana kita hari ini dimudahkan Allah untuk mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa untuk menjadi orang Islam itu mudah. Betul apa tidak?
Ini ada orang bukan muslim pengen masuk Islam. Caranya bagaimana? Caranya adalah dulu ada bertanyakan kepada As'ad bin Zurarah bersama Mus'ab bin Umair, bagaimana cara masuk Islam? Itaghtasilu awalan, kamu mandi, summa ta'tihuna, kemudian datang kemari. Nah setelah datang dalam keadaan sudah mandi, tashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dengan mengucap, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, dengan mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka berubahlah keadaan orang yang tadinya kafir menjadi muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, pertanyaannya adalah setelah kita menjadi muslim, memelihara amal agama Islam itu mudah apa mudah? Mudah apa susah? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, tema kita siang hari ini adalah perkuat ukhuwah untuk Indonesia hebat. Masya Allah. Nah, jadi perkuat ukhuwah Islamiyah. Nah maka kita tidak akan kesulitan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah kalau kita belum memahami Islam itu sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa menjadi orang Islam cukup mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu begitu. Nah, kalau misalnya orangnya belum sholat, disebut muslim atau apa tidak? Yang penting udah baca syahadat, tetapi dia belum sholat, muslim atau bukan? Muslim atau bukan? Sudah membaca syahadat tetapi belum pakai jilbab, muslim mah atau bukan? Hah? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, syarat menjadi muslim adalah mengucap asyhadu alla wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Meskipun dia belum sholat, meskipun belum menutup aurat, meskipun puasa, meskipun belum haji, kalau dia sudah membaca syahadat disebut sebagai seorang muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, nikmat Islam itu mesti kita syukuri. Kenapa? Ya, Allah firman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dengan sebenarnya. Jangan kamu mati kecuali sebagai seorang muslim. Jangan sampai kalau kita mati tidak mengucap la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Nah, maka nikmat Islam ini luar biasa hadirin. Nah, tinggal bagaimana kita memperkuat Islam kita, ya, memperkuat amal agama Islam. Kalau sudah membaca syahadat, ya melaksanakan sholat. Yang terbaik sholat itu di masjid berjamaah. Begitu. Nah hadirin, bapak-bapak berjamaah, ibu-ibu juga berjamaah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, dulu para sahabiah itu juga sholatnya berjamaah. Nah, itu. Nah, begitu. Ya. Kalau sudah terbiasa sholat berjamaah, nah, insya Allah ada nggak ukhuwah? Ada nggak ukhuwah? Kalau sholatnya sendiri-sendiri, habis itu ada pandemi lagi, ada ukhuwah apa tidak? Habis itu pakai masker lagi. Coba ibu-ibu sekalian silakan pakai maskernya dan tersenyumlah seindah mungkin. Nggak kelihatan. Buat apa tersenyum pakai masker? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi nikmat Islam adalah nikmat di mana kita mudah mengucap la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Setelah ada kalimat syahadat ini, maka hendaknya kita sholat berjamaah, kita bersedekah, kita bayar zakat, kita puasa di bulan Ramadan, dan berhaji. Nah sekarang berhaji mudah apa tidak? Kita pengen ukhuwah Islamiyah tingkat dunia internasional dengan mengadakan muktamar besar, haji dan umroh. Bisa apa bisa? Gara-gara pandemi jadi nggak bisa. Bapak Ibu sekalian, jangan sampai haji nggak bisa, berjamaah di masjid juga nggak mau,
mengadakan Maulid Nabi juga nggak mau. Karena Pak takut. Apa takut apa coba? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, Masya Allah kana wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Yang tidak Allah kehendaki tidak terjadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, saya ini baru pulang safari dakwah lebih daripada 40 hari ke daerah Indonesia Timur, berpindah dari satu pulau ke pulau lain, menemui banyak orang. Ada ketemu bupati, bertemu kapolda, ketemu masyarakat nelayan, bahkan sampai di satu pulau yang lebarnya hanya 300 meter, panjangnya 3 kilo. Pulau namanya Pulau Sagori. Dulunya itu pulau tempat nudis. Apa itu nudis? Tempat di mana wisatawan asing datang ke situ telanjang bulat. Itu. Namun setelah ada jamaah safari dakwah, mereka pada pergi malu. Mereka telanjang, kita datang pakai jubah, pakai serban. Akhirnya malu mereka. Kita dakwah kepada mereka cukup ucap apa? Kalau ketemu orang yang lagi pada gitu, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu doang enggak? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Orang kafir dakwahnya cukup, nggak perlu berdebat, cukup La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Udah, akhirnya mereka pada kabur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi nikmat Islam ini penting disyukuri dengan cara apa? Meningkatkan amal agama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kita mengamalkan agama Islam sudah sempurna atau belum? Sudah sempurna apa belum? Belum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa kebahagiaan, kemenangan, kejayaan kita semua itu terletak pada amal agama yang sempurna. Kita ini akan hidup bahagia, kita ini akan menang, akan jaya, akan hebat kalau kita bisa mengamalkan agama sempurna. Itu yang disebut dengan Islam kafah. Apa? Islam kafah. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Ya, orang-orang yang beriman masuk Islamlah secara kafah. Sudah mukmin disuruh masuk Islam. Maksudnya apa? Kalau sudah mukmin, amalkan agama sempurna. Bapak Ibu sekalian, dulu Nabi dan para sahabat mengamalkan agama dengan sempurna. Akhirnya apa? Mereka hidupnya bahagia, mereka senang, mereka menang, dan mereka memperoleh kejayaan. Sampai-sampai apa? Peradaban besar dunia, Barat dan Timur, Persia dan Romawi, tunduk pada umat Islam. Nih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, sekarang umat Islam tunduk pada peradaban Timur dan Barat, atau peradaban Barat dan Timur tunduk pada umat Islam? Hah? Ini yang namanya pakai masker itu peradaban Barat yang nyuruh. Betul nggak? Betul nggak? Sholat jarak-jarak, yang nyuruh siapa? Orang Barat. Betul nggak? Nah, iya. Kalau kita ketemu bukan senyum tetapi malah susu jotosan. Tahu nggak jotosan? Kalau nggak sih sikutan. Kalau pula Pak sepak-sepakan. Betul nggak? Itu peradaban mana? Peradaban Barat, bukan peradaban Islam. Nah, ketika kita ingin memperkuat ukhuwah Islamiyah, maka hendaknya kita saling melempar senyum. Siap Bapak Ibu sekalian? Coba semuanya tersenyum. Pandang apa namanya, ibu teman yang ada di samping kanan kirinya, lalu tersenyum yang lebar. Coba. Bapak Ibu yang rahmatullah ta'ala, memperkuat ukhuwah Islamiyah yang paling mudah adalah apa? Afsus salam. Apa? Afsus salam. Ketemu saudara muslim, ucap Assalamualaikum. Bisa nggak ngucap Assalamualaikum sambil cemberut? Sambil cemberut, Assalamualaikum, bisa nggak? Nggak bisa. Mengucap Assalamualaikum mesti dengan senyum. Assalamualaikum. Nah, begitu. Jadi hadirin, ukhuwah Islamiyah itu akan kuat kalau kita terbiasa mengucap salam. Dan kalau ketemu ya salaman.
bukan jotosan, bukan sikut-sikutan. Ya hadirin, kalau Indonesia mau hebat ke depannya, maka hendaknya semua orang Islam ya mudah untuk saling bertegur sapa, mudah saling melempar senyum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ada nggak di antara kita kalau kita tersenyum pada seseorang malah yang kita beri senyuman cemberut? Ada nggak? Ada nggak? Banyak. Aduh, Masya Allah. Padahal Bapak Ibu sekalian, umumnya ya sikap kita, sikap orang lain pada kita itu cerminan sikap kita pada orang lain. Kalau kita senyum pada seseorang, orang cenderung senyum. Kalau kita melototin orang, akan cenderung melotot. Begitu. Kalau kita jotos orang, dia akan semakin keras jotosnya. Kalau kita jaga jarak, orang semakin menjauh. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau di rumah jaga jarak nggak sama suami? Ya? Tidur dalam kamar yang sama, ya kan, di kasur yang sama, tapi pakai masker. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi mari kita perkuat ukhuwah Islamiyah. Yang paling mudah adalah apa? Ya, saling mengucap salam, bertegur sapa, assalamualaikum. Terus yang kedua, setelah bertegur salam, ya salaman, jabat tangan. Nah, setelah jabat tangan, bicarakan tentang kebesaran Allah. Bicarakan tentang kebesaran Allah. Masya Allah kana. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Allah menghendaki kampung sedekah RW 10 sudah 3 tahun ini kegiatan-kegiatannya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Bahkan sekarang punya channel YouTube KS 10. Karena apa? Perkembangan zaman dakwah mesti di digital, begitu. Masya Allah, ya, dakwah digital. Dikit-dikit apa? Gatel megang handphone itu. Ya kan? Dikit-dikit handphone digital, dikit-dikit gatal mesti pegang handphone. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, dulu sebelum pandemi COVID ya, COVID itu tahun berapa? 20. Bulan apa? Maret. Pernah ada seseorang ngobrol dengan saya, bintang 2 ya, orang ketiga di Kemenhan, bulan Januari 2020. Kiai, ke depan Indonesia akan dihancurkan melalui sebuah perang besar. Apa? Pertama kali yang akan dihancurkanlah dunia pendidikan. Bulan Januari. Itu begitu. Dan akhirnya Pak terbukti bahwa di bulan Maret semua sekolah ditutup, pesantren tutup, TPA tutup, pengajian tutup. Alhamdulillah. Hah? Oh, alhamdulillah apa tidak? Alhamdulillah ala kulli syai. Apapun keadaannya alhamdulillah. Yang tadinya dakwahnya langsung sekarang jadi dakwah digital. Dikit-dikit gatal pegang HP. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, maka di masa pandemi ini, agar ukhuwah Islamiyah terus terjaga, bukan hanya sekedar karena khawatir kena COVID, akhirnya tidak ketemu orang sama sekali. Hadirin, jangan. Karena apa? Kita mesti ketemu dengan orang banyak. Kita mesti keluar rumah. Kita mesti terkena sinar matahari. Kita mesti menghirup udara segar. Jangan karena sibuk dengan membuat meme dakwah digital, akhirnya tidak keluar rumah dan merasa sudah sudah menguasai dunia digital. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, karena Indonesia hebat itu ya, Indonesia hebat ketika ukhuwah Islamiyah, maksudnya apa? Orang-orang Islam satu sama lain saling merasa bersaudara. Kenapa bersaudara? Karena sama-sama masing-masing mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asalkan pernah mengucap la ilaha Muhammadur Rasulullah, maka dia seorang muslim. Dia belum sholat, nggak apa-apa. Apa tugas kita? Ajak dia buat sholat. Dia belum pakai jilbab,
beri jilbab agar dia pakai. Bapak Ibu Allah Ta'ala, dakwah apa dakwah bersabda balighu anni walau ayah, sampaikanlah ajaran Islam meskipun hanya satu. Ajaran Islam yang paling utama setelah membaca syahadat apa? Sholat. Ajak suaminya sholat berjamaah di masjid, ya. Ajak anak-anaknya ke masjid untuk sholat berjamaah. Kumpul di masjid, mumpung sekarang masjid sudah dibuka, karpet sudah dipasang, alhamdulillah, begitu. Kalau masjid nggak dibuka, karpet nggak dipasang, Formula E batal. Apa? Formula E batal. Kalau batal selesai sudah. Tahu nggak Formula E? Itu balapan motor yang mau diadakan oleh DKI kan? Nah, itu ajang balapan internasional Formula E. Makanya apa? Sekarang masjid dibuka. Kalau enggak, tutup aja itu Formula E. Betul apa betul? Ya. Giliran apa? Joget-joget boleh, nah, giliran sholat enggak boleh. Nah ini hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Innamal mu'minuna ikhwatun. Tiap-tiap orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka kalau ada persoalan masyarakat, damaikan. Sekarang persoalan masyarakat banyak nggak? Suami istri ribut banyak nggak? Anak sama bapak ribut nggak? Gara-gara handphone, anak-anak itu belajar 10 menit, main gamenya berapa jam? Hah? Itulah karena menguasai dunia digital. Apa? Bapak Ibu Allah Ta'ala. Jadi di antara pengaruh yang harus diminimalisir dalam hal digital adalah tadi belajarnya 10 menit, tahsinnya 10 menit, pegang handphonenya 1 jam, 2 jam, berarti main gamenya 2 jam. Nah, waktunya selesai. Masya Allah. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, mudah-mudahan kampung sedekah RW 10 terus maju. Nah, dan mudah-mudahan ibu-ibu yang menjadi pegiat daripada kampung sedekah 10 ini selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya berkah, jauh daripada penyakit, jauh daripada bala, dan menjadi orang yang murah senyum. Ya, murah senyum, mudah bertegur sapa dengan orang lain, karena sesungguhnya kalau kita ini mudah tersenyum, insya Allah dada lapang. Tetapi kalau ketemu orang selalu cemberut, dadanya sempit. Coba semuanya tersenyum lebar. Nggak bisa. Jadi gitu ya. Ingat ya. Jadi cirinya kalau kita hidupnya mau senang, banyak senyum. Kalau pengen hidupnya susah, silakan banyak cemberut. Ketemu orang cemberut, akhirnya apa? Asem. Nah itu akhirnya kena corona deh. Ya. Karena salah satu corona itu orang-orang yang banyak cemberut itu kena corona itu. Ya. Corona lupa pada nikmat Allah. Padahal la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur pada Allah, aku tambah nikmatnya. Nah, salah satu bersyukur pada Allah, ketemu saudara muslim, senyum. Tegur menit, main gamenya berapa jam? Nah, itulah karena menguasai dunia digital. Nah itu akhirnya kena corona deh. Ya. Karena salah satu corona itu orang-orang yang banyak cemberut itu kena corona itu. Ya. Corona lupa pada nikmat Allah. Padahal la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur pada Allah, aku tambah nikmatnya. Nah, salah satu bersyukur pada Allah, ketemu saudara muslim, senyum. Tegur, sapa. Gitu. Jangan dipelototin, jangan dicemberutin. Insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ini saja yang perlu disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan sekali lagi kampung sedekah menuju Indonesia hebat. Takbir.
My heart is so full of longing. I wish to be close to my beloved. I dream to walk in the streets of Medina and to quench the thirst of my spirit by visiting you, oh Muhammad. Betapa rindu hatiku ingin dekat dengan kekasih. Bapak Ibu hadirin sekalian, bentuk rasa syukur kita yang terakhir, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan acara yang kita gelar ini bermanfaat untuk kita semua, menambah kecintaan kita pada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan keluarga kita diberikan ketenangan, sakinah, mawaddah warahmah. Kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir hari ini, jangan lupa amplopnya ya Ibu ya, dibuka di rumah, dibagi sama rata ya. Baik, terima kasih semuanya yang sudah hadir di sini, Bapak Ibu semua dan pemirsa channel YouTube KS10. Acara sudah berjalan lancar dari pagi sampai selesai, dan pastikan di subscribe, like dan komen, di share sebanyak-banyaknya channel YouTube KS10, dan jangan lupa saksikan terus kegiatan-kegiatan yang akan diupload secara rutin di channel YouTube. Demikian saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai orang tua dari Muhammad SAW, juara satu ajang subuh, saya banyak terima kasih kepada seluruh yang mendukung keutamaan juara satu ajang subuh pada saat ini, pada lomba Maulid Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini saya banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada KS10 Ciracas yang telah mengadakan lomba virtual dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan KS10 Ciracas semakin sukses, semakin jaya, dan semakin maju. Allahu Akbar. Terima kasih, syukran katsiran, jazakallahu khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas KS10, RW10, semua dukungannya. Alhamdulillah dengan adanya acara Maulid kali ini, mudah-mudahan KS10 tambah jaya dan tapi menciptakan ibu-ibu, anak-anak yang bisa menjadi toladan untuk umat. Ya, terima kasih. KS10 Ciracas, Indonesia hebat, Indonesia sehat. Allahu Akbar.